Tadi ada yang tanya sejarah shonen. Shonen pertama kali itu ada di tahun 1903. Sorry, aku lupa detailnya. Tapi shonen itu ada kurang lebih di tahun 900-an awal. Kalau nggak salah dulu ya, saya ingatku ya. Shonen itu pertama kali itu menciptakan majalah shonen itu dari Tokyo Park kalau nggak salah. Itu pertama kalinya demografi digunakan, demografi shonen digunakan. Jadi masih di era perang. Nah, karena shonen Park ini untuk khusus anak-anak, laki-laki, mereka ini mikir kalau ini demografi untuk anak-anak, kita harus bikin juga dong demografi untuk perempuan. Selang setahun dia bikin tuh, namanya Shoujo Park. Dan itu awal mula penggunaan shoujo shonen di magazin. Karyanya tuh masih karya-karya jadul banget, era-eranya si Rakuten. Udah berapa generasi tuh dilewati. Kitazawa Rakuten tuh udah paling tua anjir. Kitazawa Rakuten itu era-era perang dia menjadi seniman. Jadi era-era bom nuklir diledakkan, blar, dia tuh menjadi seniman. Bukan era ini loh, bukan eranya Tezuka loh ya. Era Tezuka itu perang dunia kedua. Kalau eranya Rakuten itu era perang dunia pertama. Karena peningkatan majalah itu juga datangnya kan dari propaganda dulu itu. Propaganda di mana-mana sehingga visual-visual tentang ngejek-ngejek tentara barat itu banyak di Jepang dulu itu. Salah satunya dibawakan ya sama Tokyo Park itu yang dia tuh ngegambarin visual tentang postur tubuhnya tentara Inggris. Nah, yang ngebawain karya seni di Jepang yaitu Kitazawa Rakuten. Baru masuk ke eranya kalau nggak salah siapa namanya Moto Hagio, sama barengan sama eranya si Osamu Tezuka. Pas banget era-era dia muda itu perang dunia kedua, pas juga ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki sama Osaka gitu. Makanya dia bikin karya namanya Dotsuitare itu kan. Pas juga kemerdekaan Indonesia 1945. Dia tuh jadi seniman, terus perang terjadi, ledakan terjadi, dia kan di Osaka tinggalnya. Di Osaka ledakan bom api dulu itu, bom api. Terus akhirnya dia bikin karya Dotsuitare, sekaligus dia itu kan juga sekolah di Kyoto Imperial University kalau nggak salah dulu namanya. Dia itu di situ sebagai dokter. Jadi relawan di dunia perang, dia ngobatin orang-orang sambil bikin komik, dan setelah itu udah selesai perang dia lanjutin lah pendidikannya sampai bikin karya baru namanya Astro Boy. Pelopor genre shonen itu kita jelaskannya berbeda-beda era, Pak. Shonen dulu itu dianggap pendemografian sebuah cerita. Kenapa sih dulu di tahun gini kita kembali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa genre shonen itu harus tercipta? Dan itu terciptanya udah lama banget gitu. Kenapa di tahun 1930, 1920-an gitu? Kenapa shonen tercipta di tahun tersebut? Tujuan terbesar penciptaan demografi pada saat itu untuk membedakan mana karya untuk anak-anak, mana karya untuk dikonsumsi oleh orang dewasa. Kenapa? Karena tahun 1920-an, era-era perang dunia pertama, propaganda itu kebanyakan datangnya dari magazin. Sehingga ditakutkan anak-anak di Jepang ini melihat informasi atau melihat karya-karya atau melihat sesuatu hal yang sebenarnya mereka itu nggak perlu tahu dulu. 1930 dibawakan sama Kitazawa Rakuten. Kitazawa Rakuten tetap ngebuatin karya dia tuh untuk anak-anak karena dia tuh temanya komedi dulu. Komedi-komedi dengan gaya komik panel 4 bingkai gitu. Atau bisa dibilang zaman sekarang itu namanya comic strip. Kitazawa Rakuten membawakan masuk eranya si Osamu Tezuka. Osamu Tezuka di situ memperkenalkan konsep shonen pertama yang dinamakan Atom Boy atau Astro Boy. Dulu itu banyak shonen-shonen, dulu itu karya itu bermacam-macam. Gak mesti shonen itu harus kayak wow pahlawan gini-gini, enggak, karena tujuannya cuma untuk pendemografian. Tezuka datang ngebawain Astro Boy, dia memasukkan elemen sebuah sosok pahlawan, Astro Boy penyelamat. Disitulah pertama kali dia udah ngebuat bonding besar di karya shonen tentang konsep kepahlawanan. Baru karya itu disalin sama Akira Toriyama, dibuat dia belajar, dia ciptakan series Dragon Ball. Kita tanya lagi sekarang, kenapa Akira Toriyama menciptakan Dragon Ball? Akira Toriyama dari kecil memang suka sama karya. Dia suka sama karya, dia tuh suka penggemar beratnya Osamu Tezuka, makanya gambar rambutnya Goku itu disamain sama rambutnya Astro Boy. Dia masuk ke dunia seniman, bikin Dragon Ball. Konsepnya dia tentang pahlawan juga. Konsepnya sebuah sosok yang kuat sebagai orang yang bisa menyelamatkan. Sama. Tapi bedanya, kenapa Dragon Ball konsepnya seakan-akan agak berbeda. Yang membuat membedakan adalah satu hal. Akira Toriyama datang dari sebuah dunia desainer. Makanya Dragon Ball itu karakternya, pewarnaannya, segala macam yang dia buat itu sangat bagus karena dia anak desain. Cuman yang ngebikin Dragon Ball lebih klasik kan dia kesannya kan cerita-cerita Cina sebenarnya. Sun Goku kan aslinya Sun Gokong gitu. Itu kan aslinya dari Journey to the West ya kan.
atau bisa kita bilang kerasakti sebenarnya ceritanya. Karena kenapa dibuat cerita seperti itu? Karena di tahun 80-an eranya si Akira Toriyama ngebikin Dragon Ball, itu era-era di mana Cina, karya-karya dia bukan seni dalam karya komik fisik ataupun anime, tapi karya film action. Era-eranya Bruce Lee, ya udah ada Jackie Chan, udah ada era-era Jackie Chan. Sehingga satu Asia Timur dulu itu terinfluence sama karya-karya kungfu. Apa yang membuktikan? Kita cek tahun 80-an, semua karya nggak semua sih. Kita cek karya tahun 80-an. Pertama, JoJo Bizarre Adventure, Dragon Ball. Udah jelas aku udah sebutin tadi. First No Star. Karena memang dia seirama pas itu sama film-film Cina. Makanya dia tuh pengen menyeimbangkan pada saat itu. Jadi ada penjelasannya itu. Kenapa Akira Toriyama menciptakan itu, karena sesuai era. Di era-era dia juga tumbuh dengan karya-karya Bruce Lee dan Jackie Chan. Makanya kamu lihat deh di internet, si Akira Toriyama pencipta Dragon Ball foto sama Jackie Chan. Baru disitulah kebentuk kalau shonen itu yang kayak gini, kayak Dragon Ball, disukai banyak orang karya ini tadi. Padahal ini karya yang emang membentuk dari sebuah masa, dari sebuah era, dari tren sebuah era. Tapi karena membekas, akhirnya teringatlah di semua pikiran orang-orang sehingga menjadi karya yang cukup diingat banyak orang lah. Dan itu mulai dimasukkan ke, atau bisa dibilang menjadi bahan atau menjadi dasar dalam pembuatan karya-karya lain kayak One Piece, Naruto, dan lain-lain. Oda pun juga ngomong satu-satunya orang yang aku anggap dewa itu ya si Akira Toriyama gitu. Makanya Dragon Ball itu disebut sama orang-orang sebagai father of modern shonen. Dia ngebawain sebuah gaya karya yang sampai sekarang impactful banget di dunia seniman. Dan itu baru dilanjutkan ke generasinya si Big Three ini tadi, si Naruto. Walaupun sebenarnya nggak Big Three doang sih, ada juga si Togashi juga sih. Togashi itu juga salah satu seniman yang cukup impactful di Shonen Jump ya kalau kita ngomongnya. Dia juga mengikuti era shonen juga. Dia ngerti gitu cara ngikuti era shonen.